Ide yang paling brilian sekalipun itu bisa hancur berkeping-keping loh. Bukan karena idenya jelek, tapi karena cerita yang membungkusnya ternyata rapuh. Nah, ini kenyataan pahit yang sering banget terjadi, dan hari ini kita akan bedah tuntas kenapa. Pernah nggak sih ngerasa punya ide yang, wah, ini sempurna banget di kepala kita? Jelas, keren, rasanya mustahil ada orang yang nggak bakal ngerti. Tapi pertanyaannya bukan soal seberapa keren ide itu di kepala kita. Pertanyaannya adalah, seberapa kuat ide itu waktu dilempar ke dunia nyata? Nah, disitulah letak jurang pemisahnya. Dan disitu juga banyak banget gagasan hebat yang akhirnya gagal. Kutipan dari Boy ini benar-benar kayak tamparan buat kita. Dia bilang, kegagalan yang sesungguhnya itu bukan pas investor bilang enggak, bukan. Kegagalan yang paling fatal itu justru pas kita lempar produk dengan cerita yang belum pernah diuji sama sekali, malah pasar yang rame-rame bilang enggak. Artinya apa? Jelas, kalau kita cuma berasumsi cerita kita pasti dipahami, itu resep paling cepat buat gagal. Oke, jadi kenapa sih ini terus-terusan terjadi? Kenapa presentasi bisnis yang kita pikir bakal keren banget, malah bikin audiens bingung? Atau kampanye produk yang kita yakin bakal viral, ternyata nggak ada yang peduli sama sekali? Seringnya, kegagalan ini bukan karena idenya, tapi karena strukturnya. Strukturnya udah rapuh dari awal. Coba deh bayangin, cerita Anda itu kayak cetak biru sebuah bangunan. Tapi cetak birunya cuma ada di kepala Anda. Di sana semuanya nyambung, kokoh, megah. Masalahnya, audiens kan nggak bisa lihat isi kepala kita. Mereka cuma lihat bangunan yang kita sajikan. Kalau pondasinya goyang atau ada dinding yang miring, mereka nggak akan peduli sebagus apapun konsep awal di pikiran Anda. Nah, ini dia beberapa penyebab kenapa bangunan cerita kita bisa runtuh. Yang paling sering kejadian tuh logika yang lompat-lompat. Kita mikir audiens udah pasti paham, padahal kita baru aja ngelewatin satu langkah penting. Atau pesan yang kabur yang bikin orang nanya, jadi intinya apa sih? Cerita yang kayak gini tuh ibarat mobil yang bannya nggak selaras. Kelihatannya sih oke, tapi dijamin nggak akan pernah sampai ke tujuan. Dan inilah dia, cetak biru yang solid. Lihat deh betapa rapinya struktur yang jelas itu. Ada pondasi yang kuat di awal, lalu ketegangan yang dibangun pelan-pelan, sampai akhirnya mencapai puncak di klimaks, terus ditutup dengan resolusi yang memuaskan. Setiap elemennya punya fungsi saling mendukung satu sama lain. Inilah yang mengubah cerita dari sekedar info jadi sebuah perjalanan yang meyakinkan. Pengalaman Ayu sebagai talent scout ini jadi bukti nyata kan. Mungkin Anda pernah juga ngalamin pas wawancara kerja. Anda punya semua jawaban yang benar, data yang kuat, tapi kok si perekrut kelihatan ragu ya? Kenapa? Ya karena cerita yang Anda sampaikan itu bocor di sana-sini, alurnya nggak nyambung, poinnya nggak fokus. Struktur yang rapuh itu bisa bikin ide terbaik sekalipun jadi nggak ada nilainya. Terus, gimana caranya biar kita yakin bangunan cerita kita itu kokoh sebelum kita pamerin ke orang lain? Gimana kita bisa nemuin kebocoran itu sebelum orang lain yang nemuin? Jawabannya adalah dengan sengaja berhenti sejenak di sebuah pos pemeriksaan. Nah, ini kuncinya. Checkpoint arsitektur. Ini bukan sekedar nanya pendapat teman ya. Ini adalah sebuah proses yang sadar, di mana kita jadi insinyur sekaligus jadi penghancur buat cerita kita sendiri. Tujuannya cuma satu, menemukan setiap retakan dan kelemahan di tempat yang aman, sebelum dunia nyata yang menghancurkannya. Prosesnya itu sangat jelas. Pas kita uji logika, kita tanya ke diri sendiri, apakah langkah A ini beneran nyambung ke B, atau saya cuma asumsi aja? Pas kita periksa fungsinya, kita tanya, data ini beneran dukung argumen utama saya, atau cuma hiasan aja? Ini tuh kayak pilot yang lagi ngecek semua persiapan sebelum terbang. Setiap tuas, setiap saklar, semuanya harus berfungsi sempurna sebelum kita berani terbang bawa audiens kita. Kutipan dari Boy ini jadi pengingat yang keras buat kita. Pasar, klien, investor, mereka semua itu orang sibuk. Mereka nggak punya waktu, nggak punya energi buat nebak-nebak apa sih maksud cerita kita yang muter-muter. Kalau pesan Anda nggak sampai dalam hitungan detik, mereka nggak akan kasih kesempatan kedua. Mereka bakal pergi gitu aja dan ide Anda bakal dilupain. Untungnya, ada tempat untuk melatih semua ini. Tempat di mana kita bisa sengaja gagal, membongkar cerita kita, dan membangunnya lagi dari awal tanpa ada risiko kehilangan apapun. Coba lihat bedanya. Di dunia nyata, cerita yang membingungkan itu artinya kehilangan klien. Tapi di ruang aman kayak lokakarya atau kelas, kebingungan itu malah jadi data yang berharga banget. Nah, inilah fungsi tempat seperti C-Zone di ITS Inovasi Digital. Fungsinya jadi simulator. Jadi tempat mahasiswa bisa uji coba cerita mereka, lihat di mana retaknya, dan memperbaikinya sebelum pertaruhan yang sesungguhnya dimulai. Ini nih, aturan emasnya. Anggap aja teman sekelas atau rekan kerja Anda itu audiens pertama. Mereka punya konteks yang sama dengan Anda kan? Kalau mereka aja bingung sama alur cerita Anda, coba bayangin betapa jauh lebih bingungnya audiens di luar sana yang nggak tahu apa-apa soal proyek Anda.
Umpan balik dari mereka itu adalah alarm paling awal yang wajib Anda dengerin. Jadi proses ini tuh bukan soal buang ide Anda ya. Justru sebaliknya, ini soal menghargai ide Anda. Anda mengambil alih cerita itu sepenuhnya, memperkuat setiap bagiannya, dan memastikan kendaraan ini cukup tangguh buat membawa ide berlian Anda menempuh perjalanan yang jauh dan sulit. Dan pada akhirnya, ini semua adalah soal pergeseran pola pikir. Dari yang tadinya punya cerita yang cuma terasa keren di kepala kita, jadi punya cerita yang benar-benar siap diuji di dunia nyata. Perkataan Ayu ini dalam banget maknanya. Kesiapan itu maksudnya apa sih? Siap itu artinya Anda udah antisipasi pertanyaan-pertanyaan sulit. Anda udah berani motong bagian-bagian yang nggak perlu. Anda udah mastiin pesan utama Anda itu tajam. Nah, itulah yang dicari para profesional. Bukan cuma semangatnya, tapi persiapan yang matang. Nah, ini dia lompatannya. Dari yang sekedar punya semangat, jadi punya keahlian. Profesionalisme yang sejati itu lahir dari kerendahan hati untuk mengakui kalau cerita kita butuh diuji dan keberanian untuk membuatnya jadi jauh lebih kuat. Ini adalah cara kita menghargai waktu dan perhatian audiens kita. Wah, saya suka banget sama kutipan ini. Keberanian membongkar cerita sendiri. Itu bukan tanda kelemahan loh, justru itu puncak dari kepercayaan diri. Berani melihat karya kita secara objektif, mau menerima kritik, dan rela kerja keras lagi untuk membuatnya lebih baik. Itulah jiwa seorang pencerita sejati. Dan semua obrolan kita ini membawa kita pada satu momen yang paling krusial. Momen hening, sesaat sebelum Anda melangkah maju. Sebelum Anda pencet tombol kirim, sebelum Anda membuka mulut untuk mulai presentasi. Coba tanyakan ini pada diri Anda. Pertanyaan ini bukan buat meragukan ide Anda, tapi justru untuk menghormatinya. Ide yang hebat itu layak dapat cerita yang kokoh, cerita yang udah diuji dulu di medan perang kecil sebelum dilepas ke pertempuran yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, dunia nggak akan menilai ide yang ada di kepala Anda. Mereka menilai cerita yang berhasil Anda sampaikan.